وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alat dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma. Jamaah pengausan menjelang buka puasa Ayyamul Bid rahimakumullah. Monggo tadarus Al-Qur'an wonten ing sonten menika kita mulai, kita lajengaken surat Al-Ankabut ayat pinten nggih? 46 ya. Dari 46 sampai 52. Monggo dipun buka Al-Qur'anipun surat nomor 29 surat Al-Ankabut ayat 46 ayat sampai ayat 52. Ini sampun monggo kita mulai kanthi waosan umul kitab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wala tujadilu lal kitabi illa billati hiya ahsan illal ladzina zalamu minhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun. Wa kadzalika anzalna ilaikal kitab falladzina atainahumul kitaba yu'minuna bihi wa min haula'i may yu'minu bihi wa ma yajhadu
yajhadu bi ayatina illal kafirun wa ma kunta tajlu min qablihi min kitabin wala taqutuhu biyaminika idzal tabal mubtilun bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa dhalimun wa qalu laula unzila alaihi ayatun mir rabbih qul innamal ayatu indallah wa innama ana nadhirum mubin awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun qul kafa billahi baini wa bainakum syahida ya'lamu ma fis samawati wal ardh walladzina amanu bil batili wa kafaru billahi ulaika humul khasirun sadaqallahul azim Allahumma rahamna bil Qur'an. Jamaah rahimahullah, monggo dipun simak terjemahanipun. Wala tujadilu, dan janganlah kalian berdebat ya, yujadilu ahlal kitab dengan ahli kitab illa billati hiya ahsan, melainkan atau kecuali dengan dia yang lebih baik, dengan cara yang lebih baik. Illal ladzina dzalamu, kecuali orang-orang yang dolim, minhum di antara mereka, wa qalu, dan katakanlah, amanna, kami beriman, billadzi unzila ilaina, dengan yang diturunkan kepada kami, wa unzila ilaikum, dan yang diturunkan kepada kalian, wa ilahuna, dan Tuhan kami, wa ilahukum, dan Tuhan kalian, wahid, satu atau esa, wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepada Allah, kepada Tuhan adalah orang-orang yang
berserah diri, ya, muslimun, ya, menyerahkan diri. Jamaah rahimakumullah, ayat 46 niki Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab. Kita supaya jangan berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik. Kalau berdebat dengan cara-cara yang baik, karena biasanya berdebat itu napa nggih? Mesti semuanya ingin menang, ya. Ingin menang dalam memberikan alasan-alasan, ya, adu argumen. Ya. Jadi, boleh, tetapi dengan cara-cara yang baik, ya. Dengan cara yang ada argumen yang bisa dipertanggungjawabkan. Kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Diperbolehkan kecuali dengan orang-orang yang ahli-ahli kitab yang zalim di antara mereka. Di sini ada penjelasan orang-orang yang setelah diberikan kepadanya keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasan dengan cara yang paling baik, mereka tetap membantah dan membanggakan serta tetap menyatakan permusuhan. Dan katakanlah, ini nalika semanten ya Rasulullah berarti kan, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Kami beriman kepada kitab yang diturunkan kepada kami, tapi kami juga beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kamu ahli kitab. Ahli kitab di sini ya bisa kitab Taurat, kitab Injil, ya, kitab Zabur, ya, karena ahli kitab, yaitu yang diberi kitab sebelum Rasulullah. Ya. Kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepada kamu. Umat Islam ini kan beriman kepada Al-Quran, tapi juga beriman kepada kitab Injil, bahwa itu juga kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa, kepada Nabi Musa, kitab Taurat, kitab Zabur kepada Nabi Daud. Hanya saja ahli-ahli kitab itu banyak yang tidak mau percaya kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Sedikit yang beriman, ya. Dan hanya kepada Allah dan hanya kepadanya kami berserah diri. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepada Allah berserah diri setelah menerima apa yang diturunkan oleh Allah, kemudian kita yakini, kita imani, kemudian kita taati, larangannya kita jauhi, itu kita berarti berserah diri kepada Allah, menjadi orang Islam, ya, muslimun. Islam itu orang yang berserah diri, patuh kepada Allah dengan Al-Quran yang diturunkan lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat 47, wa kadzalika anzalna ilaikal kitab. Wa kadzalika, dan demikianlah, anzalna, kami telah turunkan, ilaika, kepadamu, al-kitab. Falladzina atainahumul kitab, maka orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, yu'minu nabi, mereka beriman dengannya. Wa min haula'i, dan dari antara mereka, may yu'minu bih, orang-orang yang ia beriman dengannya.
Wa ma yajhadu, dan tidak mengingkari, tidak membantah, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, ilal kafirin, kecuali orang-orang yang kafir. Ayat 47 menjelaskan bahwa dan demikianlah kami turunkan kitab Al-Quran itu kepadamu. Allah menjelaskan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dan umat-umatnya setelah Nabi Muhammad. Adapun orang-orang yang telah kami beri kitab, jadi ahli kitab, jadi Taurat, Injil, mereka itu beriman kepada Al-Quran, dan di antara mereka orang-orang kafir Mekah ada yang beriman kepadanya, dan hanya orang-orang yang kafir yang mengingkari ayat-ayat kami. Demikian juga banyak yang tidak mau mengimani kitab atau Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ada yang beriman, tapi juga banyak yang mengingkarinya. Orang yang mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran itu adalah orang-orang yang kafir, ya. Wa ma yadhadu bi ayatina ilal kafirin, ya. Dan tidak mengingkari dengan ayat-ayat kami, yaitu Al-Quran itu, ilal kafirin, kecuali orang-orang yang kafir. Jadi orang-orang yang kafir adalah orang yang mengingkari Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah sebagai pedoman hidup. Ayat 48, wa ma kunta tatslu min qablihi min kitabin. Wa ma, dan tidak ada, kunta, kamu, adalah tatslu, kami bacakan, min qablihi, dari sebelumnya, min kitab, dari suatu kitab, wala tahuttuhu, dan tidak kamu menulisnya, biyaminika, dengan tangan kanan kamu, idzal lartabal mubtilun, jika demikian tentu ragu-ragulah orang-orang yang mengingkari, mubtilun, orang yang membatalkan, mengingkari. Maka ragu-ragulah orang-orang yang tidak mau beriman, biasanya karena ragu-ragu. Terus ayat 48, dan engkau Muhammad tidak pernah membaca suatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tanganmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu-ragu orang yang mengingkarinya. Nabi itu dengan kitab-kitab sebelumnya belum pernah membaca, belum pernah menulis. Seandainya Nabi itu pernah membaca, menulis, mereka itu semakin ragu-ragu dan mengingkarinya. Niscaya ragu-ragu orang-orang yang mengingkarinya. Dan memang Nabi termasuk orang yang ummi, ya, tidak bisa membaca dan menulis. Apalagi membaca atau menulis kitab-kitab yang dulu sebelumnya. Bal huwa ayatum bayyinat, tetapi Al-Quran itu, bal huwa di sini dia Al-Quran, ayatun, ayat-ayat, bayyinat, yang nyata, fi suduril ladzina utul ilm, di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Ayat-ayat Al-Quran itu telah diturunkan kepada Nabi, banyak dihafal, banyak diingat, banyak dipelajari oleh orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga banyak orang yang
menghafalnya, mengingatnya. Ayat-ayat Al-Quran itu berada di dalam hati orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman. Wa ma yajhadu bi ayatina illa dzalimun. Dan tidak mengingkari, tidak membantah pada ayat-ayat kami illa dzalimun, kecuali orang-orang yang zalim. Itu ayat 49. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Jadi ini ada catatan, ayat-ayat Al-Quran itu terpelihara dalam dada dengan dihafal, diingat, dihayati oleh banyak orang muslim, turun-temurun dipahami oleh mereka, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat mengubahnya. Jadi termasuk Allah menjaganya ayat Al-Quran, ayat itu adalah dengan cara banyaknya orang yang mempelajari, menghafal, kemudian ayat-ayat itu bisa berkesan di dalam hatinya, menjadi ingatannya, sehingga menjadi pedoman hidupnya. Menika jamaah rahimakumullah, salah satu Allah bagaimana menjaga Al-Quran terpelihara. Selain ditulis, kemudian tulisannya dijaga dari sejak awal sampai akhir, dihara, tapi juga di dalam hafalan orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah, diizinkan untuk menghafalkannya, mengingatnya. Ada yang ingat hafal 30 juz, tapi ada yang setengah dari 30 juz, mungkin ada yang ayat per ayat, tapi banyak sekali. Itu salah satu Allah menjaganya. Kita sendiri mungkin juga punya hafalan, entah seberapa, hafalan yang ada di dalam hati kita lah. Mestinya itu kita, hafalan-hafalan yang kita miliki walaupun hanya sedikit, banyak itu kita simpan di dalam hati kita, menjadi ingatan kita yang kita pelihara dan juga kita ingat-ingat sebagai pedoman, sehingga kita dalam melangkah, kalau kita mengingat ayat-ayat itu di dalam hati kita, insya Allah itu menjadi petunjuk yang akan menunjukkan kita di jalan yang benar atau di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 50, wa qalu laula unzila alaihi ayatun mir rabbih. Wa qalu, dan mereka berkata, laula, mengapa tidak unzila, diturunkan, alaihi, kepadanya, ayatun, ayat-ayat sebagai mujizat, mir rabbih, dari Tuhannya. Kul, katakanlah, innamal ayatu indallah, sungguh hanyalah ayat-ayat itu sebagai mujizat di sisi Allah. Wa innama, dan sesungguhnya aku nadhirum mubin, sebagai pemberi peringatan yang nyata. Dan mereka, orang-orang kafir Mekah itu berkata, mengapa tidak diturunkan mukjizat, mukjizat dari Tuhannya. Nabi Muhammad tidak diberi mukjizat seperti zaman Nabi Musa, Nabi Isa, mukjizatnya berupa Al-Quran, Katakanlah Muhammad, mukjizat itu terserah kepada Allah. Aku hanya seorang pemberi peringatan yang jelas. Salah satu mukjizat dari Nabi Muhammad Al-Quran itu. Kalau kita pelajari, kita pahami, kemudian kita ikuti, insya Allah itu menjadi petunjuk yang besar.
bagi kehidupan kita. Ya, agak berbeda dengan rasul-rasul sebelumnya, misalnya Nabi Musa, karena dulu yang banyak di situ berkembang di lingkungannya adalah masalah sihir dan sebagainya. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang sakit dan sebagainya, karena mungkin zamannya yang berbeda lah. Nabi Muhammad ini dengan Al-Quran, kemudian Al-Quran itu sebagai mujiat dibaca oleh umatnya, diikuti, dan termasuk tadi diingat di dalam hati kaum muslimin, itu suatu mujiat dari Al-Quran yang kemudian bisa sampai sekarang. Dan mereka orang-orang kafir Mekah berkata, mengapa tidak diturunkan mujiat-mujiat dari Tuhannya, ya, mungkin seperti nabi-nabi sebelumnya, ya. Katakanlah Muhammad, mujiat-mujiat itu terserah kepada Allah, Allah yang akan melakukan. Allah Maha tahu, Maha bijaksana apa yang diperlukan umat Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad, aku hanya seorang pemberi peringatan yang jelas. Wa innama ana nadhirun mubin. Nabi itu menyampaikan, memberikan peringatan, mengingatkan. Ayat 51, awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitab yutla alaihim. Awalam, apakah tidak, yakfihim, cukup bagi mereka, anna, bahwasanya kami, anzalna, kami telah menurunkan, alaika, kepadamu, alkitab, yutla alaihim, yang dibacakan kepada mereka. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam yang demikian itu, la rohmah, benar-benar suatu rohmah, wa dzikra, dan pelajaran, liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Ayat 51, apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu, Nabi Muhammad, kitab Al-Quran, kemudian Al-Quran itu dibacakan kepada mereka. Itu sudah cukup kalau mau menerima, kemudian mempelajari, mengimani, mengikuti, itu sudah cukup. Apakah itu tidak cukup? Ya. Apakah tidak cukup bagi mereka, kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran yang kemudian dibacakan kepada mereka. Dibacakan, dijelaskan dengan penjelasan yang jelas, diingatkan. Sungguh dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar. Fi dzalika rahmatan wa dzikra. Dalam Al-Quran itu kalau mau memperhatikan betul, mendengarkan, kemudian meresapi dalam hati, itu akan diturunkan rahmat dari Allah. Dalam surat Al-Isra atau apa itu ya, apabila dibacakan ayat Al-Quran, dengarkanlah, ya. Idza quri'al Quran wastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun, akan mendapatkan rahmat, kasih sayang Allah berupa hidayah dari Allah, insya Allah, ya. Makanya di sini Allah berkata, apakah tidak cukup bagi mereka kami turunkan kepadamu Nabi Muhammad Al-Quran itu yang dibacakan kepada mereka. Dengan dibacakan itu kalau kita betul-betul mau memahami, mau mengimani, tidak mendustakan, tidak mengingkari, kemudian menghayati dalam hati, insya Allah akan ada rahmah dari Allah. Dzalika la rahmah wa dzikra, dan pelajaran.
liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman ya. Bagi orang-orang yang beriman, kemudian kita membaca Al-Qur'an atau mendengarkan, mencoba untuk mengimani, mempelajari, mentadaburi, kemudian mencoba untuk mengikuti apa yang menjadi isinya, insya Allah di situ akan ada rahmah dan pelajaran. Jamaah rahimakumullah, ayat 52, katakanlah Muhammad, kul kafa billahi baini wa bainakum syahida. Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu. Aku Rasul dan orang-orang kafir Quraisy nalika semanten ya. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu. Kamu mau percaya atau tidak, mau beriman atau tidak, Allah menjadi saksi. Dia mengetahui apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Ya'lamu ma fis samawati wal ardh. Allah tahu, maha tahu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, apa yang ada di dalam hatimu yang kamu simpan dan apa yang kamu ucapkan. Itu Allah maha tahu. Walladzina amanu bil batili wa kafaru billahi ulaika humul khosirun. Nah, ini terakhir kesimpulan, walladzina amanu bil batili wa kafaru billahi ulaika humul khosirun. Dan orang-orang yang percaya kepada yang batil, yang mengingkari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Al-Quran, berarti percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ulaika humul khosirun. Jadi orang yang mendustakan Al-Quran, kemudian akhirnya ingkar kepada Allah, tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya lewat Al-Quran yang disampaikan kepada Rasulullah. Orang-orang itulah orang-orang yang rugi. Maka dan jamaah rahimakumullah, terjemahan dari surat Al-Ankabut ayat 46 ngantos dumugi 52. Kita berikhtiar jangan sampai menjadi orang-orang yang rugi dengan diturunnya Al-Quran tadi sebagai rahmat, sebagai petunjuk, sebagai kita mencoba untuk mengimani, kemudian mematuhi, mempelajari, berusaha sekuat tenaga kita kados pundi kita untuk bisa mengikutinya. Insya Allah Allah akan berikan rahmat kepada kita dan petunjuk kepada kita dalam kehidupan ini, senantiasa dalam petunjuknya sehingga kita mendapatkan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat insya Allah. Jamaah rahimakumullah, masih ada waktu kita pakai untuk berdoa sareng-sareng sambil menunggu buka puasa ya. Masih ada berapa menit? Masih ada 8, kita doa ya. Monggo kita berdoa di menjelang matahari terbenam, menjelang matahari terbit. Itu ada perintah kita untuk banyak ingat kepada Allah, zikir kepada Allah dengan tasbih, tahmid, tahlil ataupun banyak berdoa. Nah, ini waktu yang sangat bagus sekali kita untuk berdoa. Kula dherekaken mangke jenengan mendengarkan dan imami, insya Allah doa ini diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hazzi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ihwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi a'udzubika min hamayatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi a'udzubika min hamayatis sayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi a'udzubika min hamazatis sayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis solihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa yassirli amri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mekaten jamaah rahimakumullah, saged kula aturaken kirang langgengipun nyuwun pangapunten. Akhiri kanthi waosan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.